Swastiastu. Nama Tiang Wayan Wirawan. Tiang menikah pada tahun 2005 dan pada saat itu Tiang memutuskan untuk nyentana ke Banjar Dinas Pacung dan asal Tiang dari Banjar Dinas Pemanis Penobel Tabanan. Nah, dari awal menikah sampai saat ini begitu banyak lika-liku dan pahit manis perjalanan hidup Tiang bersama istri. Suka duka kami lalui bersama dan menginjak 12 tahun pernikahan kami, ada satu hal yang mungkin Tiang tak akan pernah bisa lupakan, yang mana waktu itu Tiang bekerja di salah satu villa yang ada di Seminyak sana. Pada saat itu Tiang dengar berita dari orang lain bahwasannya istri Tiang berencana berangkat kerja ke luar negeri tanpa sepengetahuan Tiang. Hanya istri dan mertua saja yang tahu hal itu. Mungkin Tiang sadar waktu itu kondisi ekonomi kami yang begitu terpuruk pada saat itu. Nah, pada saat itu pula Tiang kira Tiang bakalan berpisah sama istri karena ya mungkin Anda bisa merasakan bagaimana ketika sesuatu hal yang ya teramat penting dalam hidup tanpa kita ketahui. Namun dari situlah hidup Tiang termotivasi dan Tiang memutuskan untuk banting setir dan bekerja di salah satu travel yang pada saat itu standby di Bandara Ngurah Rai Bali. Nah, dari situlah ekonomi kami mengangsur membaik dan pada tahun 2016 Tiang bisa beli kendaraan walaupun ya dengan masih kredit. Nah, hubungan kami dengan mertua sangat baik waktu itu karena mungkin Tiang mampu memberi dan bisa menutupi semua kekurangan keluarga, namun hal itu tak bertahan lama. Semenjak COVID-19 merebak dan Tiang kembali ke kampung karena menjadi korban dirumahkan pada saat itu. Nah, dari situlah Tiang mulai bingung pekerjaan apa yang mesti saya lakukan pada saat itu. Dan mengingat saya sudah mempunyai 3 orang anak waktu itu, saya berpikir dan saya menemukan satu jalan yang mana pada saat itu saya bisnis kecil-kecilan, yaitu saya jual beli janur. Nah, dari situlah saya bekerja manjat pohon sendiri. Awalnya saya nggak bisa manjat
Tapi karena kondisi dan situasi pada saat itu yang memberanikan diri untuk memanjat pohon kelapa untuk mencari jamu. Namun hal itu tak bertahan lama karena mungkin saya nggak kuat manjat, mungkin karena kondisi badan saya, kondisi tubuh saya saat itu sudah mulai menurun. Karena ya terus terang waktu itu awalnya saya gemuk, mungkin karena banyak berpikir atau stres, saya jadi kurus, turun drastis dari 85 kg menjadi 60 kg. Mungkin kalian bisa membayangkan bagaimana kurusnya saya, dan sekarang pun masih kurus, nggak segemuk itu. Dan disitulah mulai muncul konflik dengan mertua, sering ribut. Kalau ribut bersama dengan saya sih enggak, tapi ribut dengan istri. Dan dari situlah orang tua atau mertua saya memutuskan dan menyuruh istri saya untuk mandiri karena alasan ya banyak orang lah, dan saya juga nggak berpenghasilan, dan katanya juga kalau sudah kondisi situasi pariwisata sudah kembali normal, di situ baru kita kembali bersatu kembali dengan berdua. Sedih, iya, cuman saya sadar mungkin Tuhan sedang memberi saya ujian, memberi saya cobaan, tapi saya yakin Tuhan tidak bakalan memberi cobaan untuk umatnya di luar kemampuan dari umatnya itu sendiri. Dan pada akhirnya yang diajak oleh tetangga untuk ikut bekerja serabutan, yaitu kuli bangunan. Nah, dari situlah saya bekerja, hari demi hari saya lewati, dan pertengahan itu istri saya hamil lagi. Dan pada akhirnya saya punya anak lagi satu, dan akhirnya saya punya 4 orang anak. Setelah saya terpacu pikiran saya, pokoknya bagaimana saya harus bekerja tanpa mengenal lelah demi menghidupi anak-anak dan istri saya, karena saya merasa bertanggung jawab atas anak dan istri saya. Nah, kondisi saat ini sangatlah terpuruk bagi saya. Hanya saya berharap pada YouTube ini, saya bergantung pada channel YouTube saya ini, dan berharap juga dukungan dari kalian semua. Kalian menonton video saya itu adalah berkah bagi saya buat menghidupi anak dan istri saya, dan juga masih banyak mimpi-mimpi saya yang belum tercapai. Saya hanya bergantung kepada kalian semua. Kalian menonton video saya pun bisa menghidupi keluarga saya. Saya berharap kalian selalu mendukung bagi channel ini. Yang belum mendukung,
yang mendukung saya. Terima kasih banyak. Saya berharap supaya Tuhan membalas kebaikan kalian. Satu viewers dari kalian itu sangat berarti bagi saya. Jadi dia akan menyemprot lahan Saya nggak mau tanaman tiang dengan eco farming. berpanjang lebar Itu lagi. adalah pupuk organik. Akhir kata saya tutup dengan parmesan. Bahan-bahan Om kimia sama Indonesia. yang nantinya akan merusak tekstur tanah